Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahmani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Pertama, rencana apa yang ditempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan? Istilah sekolah unggul pertama kali dipertemukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Wardiman Jojonegoro pada tahun 1994. Istilah sekolah unggul lahir dari satu visi yang jauh menjangkau ke depan. Wawasan keunggulan menurut Wardiman selalu mengharapkan terjadinya distribusi ilmu pengetahuan dengan membuat sekolah unggul di tiap-tiap provinsi, meningkatkan SDM menjadi sasaran berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. Berikut ada beberapa rencana yang dapat kami tempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan. Pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, terus melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Kedua, ada pengembangan infrastruktur, yaitu memperbaiki dan memperluas fasilitas fisik seperti sekolah, terus fisik sekolah yaitu seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga. Yang ketiga, ada meningkatkan keterlibatan masyarakat, di mana melibatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui pertemuan rutin, seperti diskusi atau kegiatan kolaboratif. Terus yang keempat, ada pengembangan proses ekstrakurikuler, di mana menyediakan beragam program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kelima yaitu meningkatkan manajemen dan tata kelola, di mana di sini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah melalui penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi. Yang kedua yaitu kebijakan apa yang akan digunakan untuk kebaikan sekolah. Nah, untuk meningkatkan kebaikan sekolah atau yayasan terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kedua, ada meningkatkan aksesibilitas pendidikan, yaitu menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Terus membuka program kelas atau sekolah inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan terkhusus, dengan kebutuhan khusus gitu. Terus yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan masyarakat, di mana membangun kemitraan dengan lembaga atau organisasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan. Yang keempat ada meningkatkan manajemen dan transparansi, di mana menerapkan sistem manajemen dan efisien dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Baik, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara memanage kelas yang ada di sekolah atau di yayasan. Cara mengelola kelas di sekolah atau yayasan merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Berikut ada beberapa tips yang dapat membantu untuk mengelola kelas. Yang pertama ada mempersiapkan rencana pembelajaran, yaitu sebelum mengajar penting untuk mempersiapkan rencana pembelajaran seperti RPP dengan baik. Nah, RPP akan membantu Anda untuk memahami kompetensi yang harus dicapai siswa dan tujuan pembelajaran, strategis, dan metode pembelajaran yang akan digunakan serta materi yang akan disampaikan. Kedua, ada menguasai materi, di mana pastinya Anda benar-benar harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kekurangan pemahaman materi dapat menyebabkan siswa menjadi tidak fokus dan kurang disiplin. Contohnya seperti ya banyaklah kayak contohnya banyak siswa yang bercanda karena kurang paham apa yang kita sampaikan kepada si siswa tersebut. Yang ketiga ada tampilan performa pengajar terbaik. Ketika berada di kelas, tunjukkan perform mengajar terbaik Anda. Gunakan gaya bahasa yang jelas, penampilan yang rapi, suara yang jelas, dan penyampaian materi yang dapat dimengerti oleh siswa. Yang keempat, gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan, namun penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Lakukan evaluasi dan observasi untuk menentukan metode terbaik yang dapat digunakan untuk setiap kelas yang berbeda. Dan yang kelima yaitu kontrol disiplin siswa.
sepakatilah peraturan yang dapat menjadikan siswa disiplin ketika Anda sedang mengajar di kelas. Misalkan seperti peraturan tentang siswa yang harus masuk ke kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, alat tulis yang lengkap, terus juga konsekuensi bagi siswa yang terlambat. Nah, terus juga dengan menerapkan tips-tips yang di atas, Anda dapat mengelola kelas dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dosen puas dengan hasilnya, dan hanya segitu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dosen. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.